Pelajaran 6. Indahnya saling membantu dan hidup rukun. Amatilah gambar berikut ini. Gambar pertama, gambar siswa sedang bergotong royong membersihkan kelas. Gambar kedua, gambar siswa saling bahu-membahu membersihkan lingkungan sekolah. Membaca Quran Surah Al-Ma'idah, Surah kelima, ayat 2-3, dan Quran Surah Al-Hujurat, Surah ke-49, ayat 12-13. Anak-anak, tentunya masih ingat tata cara membaca Quran Surah Al-Kafirun pada pembelajaran pertama. Ya, membaca Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 dan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12-13 sekarang pun tidak jauh berbeda. Membaca Al-Quran hendaknya dimulai dengan isti'azah atau A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan basmalah atau Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian cermati dan ikutilah langkah-langkah kerja belajar Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 dan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12-13 berikut ini. Yang pertama, membaca kalimat bahasa dari arah sebelah kanan ke kiri. Membaca ayat Al-Quran harus dengan lafal dan makhraj yang benar. Yang kedua, cermati cara pengucapan bapak atau ibu guru kamu dalam melafalkan ayat-ayat Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 dan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12-13. Yang ketiga, bacalah Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 dan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12-13 dengan tartil. Yang keempat, bacalah berulang-ulang secara individu dan disimak oleh teman sebangku sampai lancar. Yang kelima, bacalah penggalan kalimat dalam ayat Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 dan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12-13 di bawah ini. A. Membaca Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. B. Membaca Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Artinya, pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini, telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. C. Kandungan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Anak-anak, kita harus takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala perintah Allah harus kita laksanakan, dan segala larangan Allah harus kita hindari. Jadi, ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW harus kita yakini dan amalkan, karena Allah telah menyempurnakan sekaligus ridho bahwa agama Islam menjadi agama Nabi Muhammad dan pengikutnya. Di samping itu, kita harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. D. Membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah di antara kamu yang menyinggung sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. E. Kandungan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Nah anak-anak, pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 12,
Allah mengingatkan kita untuk menjauhi sifat prasangka atau mencari-cari kesalahan orang lain, atau bergunjing karena semua perbuatan itu dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan orang yang suka bergunjing seperti orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Tentu kamu merasa jijik. Oleh sebab itu, taatilah perintah Allah dan jauhi larangannya, termasuk bergunjing atau menceritakan kejelekan orang lain. Jika kita telah berbuat salah atau dosa karena telah melanggar larangan Allah, segeralah bertobat dan bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, lagi Maha Penyayang. F. Membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. G. Kandungan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan. Manusia itu suka berkumpul dan berkelompok, sehingga mereka membentuk suatu suku atau bangsa. Nah, anak-anak, sebagai manusia tentunya kalian suka berkumpul dan berkelompok juga. Ketika kita berkelompok, apa yang kita lakukan? Ya, benar. Jika kita belum mengenal teman-teman dan kelompok, kita harus saling mengenal satu sama lainnya. Dengan saling mengenal, kita akan memahami sifat dan tahu hobi masing-masing. Dengan saling mengenal sesama teman, kita akan terhindar salah paham atau prasangka negatif atau saling bergunjing yang tidak benar. Dengan demikian, tidak ada di antara kita saling menganggap diri paling benar atau paling baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Selanjutnya, kita akan membahas kandungan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2-3 dan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12-13. Penggalan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 ini berisi tentang ajakan tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita diharuskan saling menolong kepada sesama kita dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Sebaliknya, hindari saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dan di dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan umatnya agar tidak takut kepada orang-orang kafir, tetapi takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat Nabi Muhammad melaksanakan haji wada atau haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang mengatakan bahwa pada hari ini atau haji wada, telah kusempurnakan ajaran agama untukmu. Aku ridho agama Islam kepada agamamu. Anak-anak, pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3, diharapkan kita harus takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala perintah Allah harus kita laksanakan dan segala larangan Allah. Pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 dinyatakan, jika kita beriman kepada Allah, janganlah berprasangka buruk terhadap orang lain, karena berprasangka itu dosa besar. Di samping itu, kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain atau bergunjing, karena orang yang suka bergunjing diibaratkan seperti orang yang memakan daging saudaranya. Pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 12, Allah mengingatkan kita untuk menjauhi sifat prasangka atau mencari-cari kesalahan orang lain
atau bergunjing, karena semua perbuatan itu dosa. Dan dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Oleh sebab itu, tidak ada artinya kita menyombongkan diri tanpa beribadah kepada Allah. Pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia terdiri atas laki-laki dan perempuan. Manusia itu suka berkumpul dan berkelompok, sehingga mereka membentuk suatu suku atau bangsa.